الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan mulia ini, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara imtithalu awamirihi, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, serta menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah tentang 5 perkara yang apabila 5 perkara ini kita amalkan dan kita jaga, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi kita dengan surganya. Apa 5 perkara itu? Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah hadis yang maknanya dari firman Allah, yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, ya ibnu Adam, istahyi minni inda ma'siyatika wa ana astahyi minka yawmal ardil akbari fala u'adzibuka. Wahai anak Adam, malulah kepadaku ketika engkau melakukan maksiat, maka ketika engkau malu kepadaku ketika engkau bermaksiat, wa ana astahyi minka, maka aku, kata Allah, akan malu kepadamu yaumal ardil akbar, ketika hari kiamat kelak, fala u'adzibuka, maka aku tidak akan menyiksamu. Kita ketahui bahwa setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa. Akan tetapi ketika kita berdosa, bermaksiat kepada Allah, kita ingat kepada Allah pada saat itu dan malu kepada Allah. Lalu kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan malu menyiksa kita pada yaumil kiamah kelak. Yang kedua, ya ibnu Adam, tub ilayya akramaka karamatal anbiya. Wahai anak Adam, bertobatlah kamu kepadaku, maka ketika engkau bertobat dari segala dosa dan maksiat yang kau lakukan, akramaka
karamatal anbiya, maka aku akan menjadikan engkau mulia sebagaimana mulianya para nabi. Yang ketiga, ya bena Adam, la tuhawwil qalbaka anni, fa innaka in hawwalta qalbaka anni akhadha laka fala ansuruka. Wahai anak Adam, jangan palingkan hatimu dariku, jangan palingkan hatimu dari mengingatku dan menyebutku. Jikalau engkau memalingkan hatimu dariku, maka aku akan menyiksamu dan tidak akan menolongmu. Yang keempat, ya ibna Adam, lau laqitani yaumal qiyamah wa ma'aka hasanatun mithlu ahli al-ardi lam aqbalu minka hatta tusaddiquni bi wa'di wal wa'idi. Wahai anak Adam, andai kata engkau berjumpa denganku pada hari kiamat kelak dan bersamamu banyak sekali kebaikan seperti kebaikannya seluruh penduduk bumi, maka lam akbalu minka, aku tidak akan menerima seluruh kebaikanmu, hatta tusaddiquni bil wa'di wal wa'idi, sehingga engkau membenarkanku tentang janji-janjiku dan sumpah aku. Jadi andai kata kita berbuat baik, tetapi kebaikan kita ini tidak didasarkan oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membenarkan akan janji-janji Allah, akan siksa-siksa yang akan kita terima ketika kita melawan kepada Allah, maka percuma saja kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan itu akan sia-sia di hadapan Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Maka banyak orang yang mengatakan, untuk apa sih kita menjadi orang beriman tapi banyak dosa, sedangkan banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, tidak mau korupsi, tidak mau mencuri, tidak mau ini dan itu. Tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut, komentar-komentar tersebut dibatalkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwasanya andai kata engkau berbuat baik tapi engkau tidak yakin, tidak mengimani terhadap janji dan ancamanku, maka seluruh amal-amalan kebaikanmu walaupun sepenuh penduduk bumi ini tidak akan diterima oleh aku. Yang kelima, ya ibna Adam, inni ana razzaq wa antal marzuq wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ataka bisababi rizqik fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika aujabtu alayka uqubati. Wahai anak Adam, inni anar razak, kata Allah, sesungguhnya aku ini pemberi rizki, wa antal marzuk, sedangkan engkau adalah yang diberi rizki. Wa ta'lamu anni ufika, sesungguhnya engkau tahu bahwa sesungguhnya aku ufika rizqaka, akan memenuhi rizki-rizkimu. Fala tatruk ta'atika, maka jangan engkau tinggalkan ketaatanmu kepadaku, bisababi rizki, karena sebab mencari rizki. Fa innaka in tarakta ta'ati, sesungguhnya engkau jikalau engkau meninggalkan taat kepadaku karena sibuk mencari rizki, sibuk bekerja, aujabtu alaika uqubati, maka aku wajibkan bagimu siksaku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, banyak orang lupa dengan tujuan diciptakannya, bahwa tujuan diciptakan manusia bukan untuk mencari makan, tetapi makan itu hanya sebagai fasilitas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja pagi, siang dan malam, membanting tulang, kadang kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencari rizki dari sang pemberi rizki tapi lupa kepada yang memberi rizki, maka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 perkara
ihfid li hadhil khisal khamsah, jaga kata Allah 5 perkara ini, maka walakal jannah, berhak bagimu untuk masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari hadis ini ada satu kisah. Kisah ini berkaitan tentang Allah mewanti-wanti kepada kita, menasehati kepada kita agar tidak merasa sedih, merasa susah terhadap rizki yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takaran rizki kita memang berbeda-beda, tapi Allah sudah menjamin bahwa setiap manusia, setiap makhluk Allah sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquka. Wa ma min dabatin fil ardi, tidaklah binatang-binatang yang ada di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya. Oleh karena itu ada kisah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seekor burung yang berwarna hijau. Dan Allah ciptakan burung ini, di atas punggungnya ada penyangga semacam tombak, di bawah punggungnya ada semacam tombak juga sebagai penyangga. Ternyata Allah juga ciptakan di laut seekor ikan besar yang memang makanannya adalah ikan-ikan kecil. Dan Allah takdirkan ikan besar itu menyantap ikan kecil. Ternyata ikan itu, daging ikan itu tersangkut di antara gigi-giginya. Hal ini mengakibatkan ikan itu merasa sakit dan tersiksa karena sisa-sisa ikan kecil yang menyangkut di antara gigi-gigi ikan tersebut. Maka karena tidak tahan rasanya sakit itu, ikan itu pun naik ke permukaan air dan mulutnya dibuka lebar-lebar karena merasa sakit. Atas takdir Allah datanglah burung hijau ciptaan Allah ini. Kemudian burung itu hinggap di mulutnya ikan besar itu, dan penyangga di atas punggungnya serta penyangga yang di bawah perutnya itu menyangga mulut ikan tersebut, sehingga ikan itu tertahan tidak bisa memakan burung tersebut. Dan dengan tenangnya burung itu menyantap sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi ikan tersebut hingga habis bersih. Ketika habis bersih, maka terbanglah burung itu. Dan ikan merasa enak karena sesuatu yang menyakitkan yang ada di antara giginya telah hilang. Itulah rizki yang Allah berikan kepada seekor burung hijau yang Allah ciptakan. Rizkinya ternyata di antara gigi-gigi ikan tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai penutup dari khutbah ini, ada mutiara hikmah dari satu kisah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki setiap manusia. Hal ini terjadi terhadap seorang ulama besar yang bernama Ibrahim ibnu Adham. Jadi sebab dari tobatnya Ibrahim ibnu Adham adalah, pernah suatu hari Ibrahim ibnu Adham keluar dari rumahnya hendak berburu ke hutan. Maka dia persiapkan seluruh peralatan untuk berburu, termasuk bekal makanan roti-roti untuk disantap saat ia berburu. Maka pergilah Ibrahim ibnu Adham ke tengah hutan. Setelah merasa lelah dan merasa lapar, maka beristirahatlah Ibrahim ibnu Adham di bawah sebuah pohon. Diambillah wadah bekal makanannya dan dibukalah wadah bekal makanan tersebut. Namun tiba-tiba datanglah seekor burung gagak. Burung gagak itu langsung menyambar makanan yang ada di dalam wadah makanan Ibrahim ibnu Adham, dan dibawanya potongan roti itu terbang tinggi. Melihat kejadian tersebut, Ibrahim ibnu Adham merasa heran dan takjub.
Maka diambillah kudanya, diikutilah burung gagak itu kemana dia bawa roti tersebut. Ternyata burung gagak itu terbang naik ke atas gunung. Diikutilah burung itu hingga tiba-tiba didapatinya seekor burung gagak itu meluncur ke bawah, dan di bawah itu telah terlentang seorang manusia yang tubuhnya terikat, tidak berdaya sama sekali. Maka Ibrahim ibnu Adham melihat kejadian ini merasa heran dan takjub. Burung gagak itu hinggap di dadanya manusia yang terikat itu, tidak berdaya itu, dan paruh-paruhnya itu memotong potongan roti yang ada di kakinya itu, disuapi manusia yang tidak berdaya tersebut. Kakinya terikat, tangannya terikat, tidak bisa apa-apa sama sekali. Hingga habislah roti yang dibawa oleh burung gagak tersebut. Setelah terbang burung gagak itu, maka dihampirilah orang yang terikat itu oleh Ibrahim ibnu Adham. Maka ditanyalah oleh Ibrahim ibnu Adham, "Wahai fulan, gerangan apa yang menyebabkan engkau terikat di sini?" Maka dijawab oleh orang yang terikat itu, "Sesungguhnya aku ini adalah seorang perniaga, seorang pedagang. Namun ketika aku hendak berdagang dari satu daerah ke daerah lain, tiba-tiba datanglah para rombongan penyamun, perampok yang merampok seluruh harta benda yang aku miliki. Mereka memerangiku, mengambil seluruh harta bendaku dan mengikat aku. Kakiku diikat, tanganku diikat. Setelah aku diikat, aku dilempar ke bawah gunung ini. Dan kejadian ini sudah 7 hari yang lalu. Namun selama 7 hari itu Allah tidak pernah membiarkan aku dalam keadaan lapar. Karena Allah mengutus burung gagak setiap harinya membawa potongan-potongan roti dan menyuapi aku dengan roti-roti tersebut." Melihat kejadian ini, Ibrahim ibnu Adham merasa heran dan takjub akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bertobat, beribadah tekun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke rumahnya dan mengambil hanya cukup pakaian dan kuda, pergi ke tanah suci untuk bertobat kepada Allah dan menunaikan ibadah haji tanpa membawa bekal, yakin bahwa Allah akan menjamin bekal selama perjalanannya. Inilah kisah tentang tobatnya Ibrahim ibnu Adham yang disebabkan karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki bagi seluruh manusia, bahkan hewan pun Allah jamin. Oleh karena itu, marilah hikmah dari kisah ini menjadikan motivasi bagi kita semua, menggugah bagi kita semua. Janganlah pekerjaan, janganlah mencari rizki menjadikan kita lalai untuk taat kepada Allah, untuk taat beribadah kepada Allah. Janganlah pekerjaan ini menjadikan kita meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan ibadah-ibadah lainnya, sehingga kita akan menyesal di yaumil kiamah kelak. Karena memang Allah telah berjanji, bagi orang yang mencari rizki tapi lupa kepada sang pemberi rizki, maka berhak mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.